Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di sosialisasi Program Indonesia Pintar atau PIP atau KIP SMP MIK tahun pelajaran 2020-2021. Sebelum saya menjelaskan materinya, izinkan berkenan menyapa Bapak Ibu. Yang terhormat Bapak Kepala SMP MIK, Bapak Haris SIP MPD, yang terhormat Bapak Wakil Kepala Sekolah, Bapak Dedi SPD, yang terhormat Bapak Kepala Tata Usaha, Bapak Apit SPD. Yang terhormat Bapak Ibu Guru dan karyawan SMP IMK, dan yang terhormat Bapak Ibu orang tua wali murid penerima PIP tahun pelajaran 2020-2021. Nah, program Indonesia Pintar, ini disingkat PIP. Nah, PIP ini adalah bantuan berupa uang tunai. Nah, uang tunai ini berasal dari pemerintah yang diberikan kepada peserta didik dan mahasiswa yang berasal dari keluarga miskin atau rentan miskin untuk membiayai pendidikan. Nah, PIP di sekolah itu diperuntukkan bagi anak berusia 6 sampai 21 tahun. Nah, setelah tamat, jika ingin mendapat lagi, itu dia bisa masuk ke perguruan tinggi yang sudah ada program PIP. Dasar pelaksanaan PIP yang pertama adalah Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Program Simpanan Keluarga Sejahtera, Program Indonesia Pintar, dan Program Indonesia Sehat untuk membangun keluarga produktif. Lalu ada Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2014 tentang Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan. Lalu ada Peraturan Mendikbud Nomor 10 Tahun 2020 tentang Program Indonesia Pintar. Lalu ada Peraturan Sekjen Nomor 8 Tahun 2020 tentang petunjuk pelaksanaan Program Indonesia Pintar. Nah, di dalam program PIP ini, PIP didasmeni sebagai penguatan akses ke seluruh pendidikan. Nah, nawacita dari 3 kementerian yang bekerjasama, yaitu Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Sosial dan Agama. Nah, ini ada tujuan nawacita, jadi meningkatkan kualitas hidup. Pertama ada membangun keluarga produktif, meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program pelindungan sosial. Nah, ini meningkatkan koordinasi dengan Menteri Sosial dan tim nasional. Menyediakan kartu Indonesia Pintar, membayarkan program Indonesia Pintar kepada siswa. Lalu ada mensosialisasikan secara intensif kepada penerima program Indonesia Pintar. Nah, tujuan PIP ini yang pertama adalah meningkatkan akses bagi anak usia 6 sampai dengan 21 tahun untuk mendapatkan layanan pendidikan yang sesuai. Ya, sesuai dengan rintisan wajib belajar 12 tahun. Mencegah putus sekolah atau drop out. Kalau menarik siswa putus sekolah drop out atau tidak melanjutkan agar kembali mendapat layanan pendidikan. Oke. Nah, baik, siapa penerima PIP? Nah, penerima PIP itu berasal dari keluarga miskin dan miskin ya, yang tercatat di DTKS
pada desil 1 sampai 4. Jadi ada desil yang rentan miskin dan miskin. Nah, yang kedua siswa dari keluarga miskin atau rentan miskin yang diusulkan oleh Dinas Pendidikan. Nah, jadi penerima PIP itu berasal dari data DTKS. DTKS apa itu? Jadi data terpadu kesejahteraan sosial. Jadi biasanya itu dari kalau kita mau mengusulkan itu di kelurahan. Biasanya di bulan Mei, Juni itu udah mulai. Ya. Nah, apabila siswa dari keluarga miskin atau rentan miskin tidak tercatat di DTKS, apakah masuk? Bisa. Bisa masuk dan bisa diusulkan ke dalam kategori kedua. Nah, di tahun 2021 ini banyak perubahan kebijakan. Kebijakan penyaluran dana PIP. Gitu. Nah, yang pertama adalah terbagi dua jenis. Yang pertama, SK pemberian PIP dan SK nominasi PIP. Nah, Bapak Ibu yang saya undang ini adalah sudah termasuk SK nominasi PIP. Nah, apa itu SK nominasi PIP? Nah, SK nominasi PIP itu berisi daftar nama-nama anak Bapak Ibu yang belum memiliki rekening aktif dan diharapkan segera melakukan aktivasi rekening. Nah, setelah sudah aktivasi rekening, menjadi SK pemberian PIP. Jadi SK-nya sudah tetap dari penerima PIP. Seperti itu. Jadi ada prosedur sebelum menjadi penerima PIP itu ada SK nominasi PIP. Tuh. Jadi Bapak Ibu nanti ini Bapak Ibu saya sudah buatkan SK nominasi PIP. Nah, nanti setelah sudah masuk ke sistem, jadi Bapak Ibu itu anaknya sudah menjadi SK penerima PIP atau penerima PIP di tahun 2021. Penerima yang belum memiliki rekening aktif akan dimasukkan SK nominasi PIP. Nah, itu. Ya. Seluruh penyaluran dana kita lakukan penerima yang sudah memiliki rekening yang berstatus aktif, Ibu ya, sehingga dananya bisa dicairkan. Nah, proses aktivasi rekening itu sampai 30 September 2021. Tapi saya mohon kepada Bapak Ibu segera melakukan aktivasi sebelum tanggal 10 Juni untuk periode ke-1. Jadi jangan menunggu sampai ke periode ketiga di tanggal 30 September 2021. Gitu. Ya. Jadi Bapak Ibu saya tunggu sebelum tanggal 10 Juni 2021. Nah, nih Bapak Ibu, di proses aktivasi rekening diberikan waktu sampai 30 September 2021. Nah, penyampaian SK-nya itu diberitahukan di sekolah, diakses, ya, diberitahukan isinya itu ada daftar nama siswa semuanya. Jadi kita sudah mengusulkan kemarin itu 368 siswa dan yang sekarang baru 150 siswa yang mendapatkan PIP di tahun 2021. Ya, itu. Ya. Lalu yang keenam adalah unggah berkas penerima PIP. Nah, sekolah itu wajib mengunggah foto buku tabungan Bapak Ibu PIP. Ya, lalu lembar identitas yang PIP itu sama riwayat transaksi. Ya, jadi Bapak Ibu setelah mendapatkan PIP nanti fotokopi buku tabungannya, lalu ada lembar identitas buku tabungannya yang berisi nomor rekening segala macam, lalu ada riwayat transaksinya, itu difotokopi diserahkan ke sekolah setelah sudah mendapat PIP. Itu wajib ya. Jadi kita sudah ada bukti bahwa Bapak Ibu itu sudah menerima PIP. Nah, sekolah itu nanti akan mengunggah surat yang
yang kita berikan ke Bapak Ibu itu akan di-scan. Jadi ada bukti dua. Yang pertama surat kuasa yang dari sekolah dan fotokopi buku tabungan Bapak Ibu, lembar identitas dan riwayat transaksi. Itu. Dan kartu pelajar ya Bapak Ibu, biasanya ada kartu pelajar. Nah, ini saya tampilkan apa aja yang harus diunggah, diserahkan berkasnya. Seperti ini Bapak Ibu. Nah, yang pertama ada tahun penerima PIP-nya di sini. Nanti kita pilih siswanya. Nah, Bapak Ibu ini wajib sebenarnya ada fil halaman pertama buku tabungannya di fotokopi nanti. Terus halaman mutasi terakhir yang transaksi itu di fotokopi juga. Lalu bukti tarik ATM. Nah, ini lebih utama atau fotokopi. Lalu file identitas siswa berupa kartu pelajar, kartu keluarga, rapot boleh. Ya. Jadi pilih bisa apa aja. Nanti kita unggah di sini gitu. Nah, Bapak Ibu ya. Nah, ini saya jelaskan siswa nominasi. Nah, seperti ini Bapak Ibu siswa nominasi kita. Ya. Nah. Nah, Bapak Ibu, nanti yang nominasi ini kita tahu jumlah nominal yang didapatkan berapa. Sekolah tahu. Ya, Bapak Ibu ya. Nah, setelah Bapak Ibu aktivasi nanti ke bank penyalur yaitu Bank BRI, nanti bisa statusnya berubah menjadi hijau. Sudah aktivasi di tanggal 27 Maret 2021. Nanti berubah di sini. Seperti itu. Ya. Nah, kita lanjut lagi. Nah, Bapak Ibu. Penetapan penerima PIP dari DTKS. Ya. Nah, pemadanan data itu dengan Dapodik. Jadi maka datanya kita tetapkan menjadi penerima PIP apabila memiliki rekening aktif dan bagi yang belum aktif harus segera diaktifasi ini Bapak Ibu. Dia harus diaktifasi ke bank penyalur atau bank BRI. Ya. Nah, sedangkan dari usulan non DTKS nanti diusulkan oleh dinas. Nih, Bapak Ibu. Yang non DTKS bisa sebenarnya. Ya. Nah, kaitannya ini dengan sekolah. Nah, sekolah itu hanya mencontreng status kelayakannya di Dapodik sekolah. Jadi satuan pendidikan itu tidak mengusulkan langsung ke sistem si pintar, sistemnya si PIP itu tidak. Jadi ada proses seleksi, ya. Jadi ada proses seleksi dari sistemnya gitu, ya. Jadi sekolah itu hanya menandai layak PIP-nya di Dapodik itu. Ya, iya atau tidak itu layak seperti itu. Nah, prosesnya itu dari Dapodik lalu ke Dinas Pendidikan, lalu ke Pusat Diklat yang mengurusi PIP ini ya Kemendikbud gitu. Lalu diperiksa rekeningnya aktif atau tidak aktif, lalu dipilah menjadi SK penerima PIP atau SK nominasi PIP, Bapak Ibu. Dipilah di sini. SK penerima PIP. Nah, Bapak Ibu nih, yang saya jelaskan itu periode 3 itu. Jadi yang pertama itu periode yang pertama ini Bapak Ibu cut off. Nah, cut off itu apa? Batas aktivasi rekeningnya.
itu tanggal 10 Juni. SK-nya nanti ada tanggal 15 Juni. Jadi Bapak Ibu harus cepat-cepat aktivasi ya sebelum 30 September 2021. Jadi kita harapkan Bapak Ibu sudah aktivasi di periode pertama sampai sebelum periode ketiga. Jadi aktivasi di periode pertama. Nah, ini besaran dana per siswa. Nah, untuk SD itu 450 siswa, 450.000. Nah, untuk SMP 750.000. Nah, khusus kelas 9 di semester genap dan kelas 7 di semester dasar itu setengahnya, jadi 375.000. Jadi misalkan naik jenjang berikutnya itu akan mendapat setengah dari besaran tersebut. Ya, setengahnya misalnya setengah 750.000 berapa? 375.000. Misalkan dari SD sudah dapat 225.000, di SMP dapat lagi 375.000, itu udah 2 kali. Ibu-ibu, dia akan mendapat 2 kali. Ya. Nah, jadi Bapak Ibu, PIP dan KJP itu sangat berbeda. Jadi kita jangan terpaku dengan dana PIP itu. Ya. Jadi kita sekolah hanya menunggu informasi dari pemerintah, ya, dari kementerian, melalui sistem si pintar itu menunggu nama-nama anak Bapak Ibu untuk mendapatkan PIP kembali. Terutama untuk kelas 9. Nah, kelas 9 biasanya itu masih ada biasanya. Dia misalkan udah lulus pasti ada kepanggil lagi, biasanya pasti ada. Ya, kita lihat nanti tinggal menunggu waktu saja apa ada lagi nanti untuk kelas 9. Ya, karena kelas 9 sebentar lagi sudah lulus ya. Jadi kita lihat apakah dananya masih bisa lagi ya setelah lulus itu ya. Nanti pasti kita akan panggil Bapak Ibu ya. Jadi cukup tenang ya. Kita tunggu. Nah, ini besaran dananya. Nah, Bapak Ibu, PIP ini boleh digunakan untuk kebutuhan biaya personal pendidikan. Mulai dari beli buku, alat tulis, boleh. Seragam juga boleh. Transportasi sekolah boleh. Uang saku boleh. Nah, biasanya untuk SMK itu magang, biasanya boleh. Ya. Nah, untuk di sekolah kita ini, Bapak Ibu ya, saya mohon sebagian dananya untuk ke sekolah, ya, karena kita ada takutnya ada laporan duitnya kemanain. Tuh. Jadi ada kwitansinya seperti itu. Ya Bapak Ibu ya, misalkan Bapak Ibu dapat 750, 200-nya ke sekolah untuk bayar SPP seperti itu. Jadi ada sebagian uangnya untuk sekolah Bapak Ibu. Ya Bapak Ibu ya. Tolong yang untuk PIP ini harus ada laporan Bapak Ibu. Ya. Jangan sudah dapat PIP langsung kabur. Ya Bapak Ibu ya. Itu sama saja Bapak Ibu tidak menghargai kami gitu. Sudah mengusulkan lama tapi Bapak Ibu seperti itu. Ya. Tidak jujur seperti itu. Ya. Langsung kita blokir PIP-nya. Ya. Jadi harus ada sebagian ke sekolah untuk biaya sekolah. Ya. Apalagi yang ini bentar lagi daftar ulang. Bisa untuk daftar ulang. Ya. Betul. Jadi sekolah itu hanya mengusulkan kelayakan PIP-nya, ya atau tidak, ya, Bapak Ibu ya. Ini sini saya jelaskan lagi. Ini Bapak Ibu, semua nanti ketahuan di sini, Bapak Ibu. Ya. Aplikasi ini akan tahu semua Bapak Ibu. Mulai dari kantor staf presidennya juga tahu siapa penerima PIP ini, siapa yang tidak, siapa yang melanggar PIP itu, ya, siapa yang tidak memberikan dananya untuk sekolah, ini tahu. Nah, ini dari BNI, itu untuk SMK biasanya. Kalau BNI itu biasanya SD, SMP.
Dinas Pendidikan juga akan mengecek Bapak Ibu. Ya. Jadi uangnya itu dimohon untuk biaya sekolah sebagian. Untuk kelas 9 ya, 7 juga ya. Nah, ini Bapak Ibu saya jelaskan. Nah, sekolah itu hanya melihat merekap penyaluran PIP-nya, mencari data penerima PIP-nya. Kalau ada penyaluran PIP-nya, rekap nominasinya dan rincian nominasinya. Nah, kalau pengusuran di sini tidak ada Bapak Ibu. Ya, lihat. Tidak ada dicoreng di sini. Ya, dicoret di sini. Jadi sekolah hanya menerima kelayakannya ya atau tidak saja. Tidak mengusulkan Bapak Ibu. Ya. Nah, di sini ada upload send buku tabungan. Nah, ini sekolah. Ini wajib Bapak Ibu. Jika Bapak Ibu kabur saja, nah itu nanti akan terblokir secara otomatis. Bila Bapak Ibu tidak menghubungi sekolah, tidak ada kabar, langsung kita kembalikan dananya ke kas negara. Ini pengembalian dana. Bila Bapak Ibu kita bisa mengadu. Ada orang tua tidak menggunakan dana PIP untuk kebutuhan sekolah, kita bisa mengadu ya pengaduan ke kementerian. Ya. Nah, di sini ada total siswa usulan kemarin kita itu 368 siswa. Ya. Ini pembatalan PIP. Nah, penerima PIP dapat dibatalkan jika meninggal dunia, putus sekolah, tidak diketahui keberadaannya. Ini ada beberapa siswa nih, saya lihat, ya, nggak ada keberadaannya, tiba-tiba nongol pas dapat PIP. Coba lihat. Nah, saya pun akan berkoordinasi dengan wali kelas. Siapa yang malas di sekolahnya, ya, gitu. Menolak penerima PIP kalau tidak lagi menjadi prioritas PIP. Nah, Bapak Ibu yang mampu juga boleh menolak PIP, ya. Nah, PIP ini nanti akan disalurkan lagi ke yang rentan miskin atau miskin. Ya. Jadi ada manfaatnya Bapak Ibu. Nih, pengembalian dana yang tahun 2015, 2016, 2018 ini sudah dikembalikan karena siswa ini tidak aktivasi sampai dengan batas waktu yang saya sebutkan tadi. Misalnya tanggal 10 Juni. Ini dia nggak aktivasi yang seperti ini. Dikembalikan lagi dananya ke negara. Nih, persyaratan pencairan. Nah, Bapak Ibu, ya, bagi yang Bapak Ibu yang belum mengikuti program data terpadu kesejahteraan sosial dari TKS, ya, silakan Bapak Ibu mengajukan ke kelurahan, apalagi yang punya PKH. Itu boleh diketikkan ke sekolah nanti di input nomor PKH-nya. Itu membantu Bapak Ibu supaya mendapat bantuan kembali gitu. Misalkan nomor KIS, nomor PKH, itu silakan diinputkan nanti diberitahu ke sekolah, ya, diinputkan gitu. Nah ini Bapak Ibu, mekanisme dari tim-tim DTKS-nya, ya, monitoring ke rumah Bapak Ibu bisa, ya kan? Di sini ada operator menyampaikan. Semua ada proses dan seleksi Bapak Ibu. Ya, tidak gampang mendapat penerima PIP ini. Ya.
Ini Bapak Ibu, saya sampaikan kembali ya. Jadi dari Dinas Sosial Bapak Ibu mendapat PIP, bisa jadi ya, dan non DTKS bisa dapat PIP karena kelayakan di Dapodiknya. Nah, Bapak Ibu ini ya. Jadi sekolah itu melengkapi data Bapak Ibu dari NIK, NISN, tanggal lahir, nama ibu kandung. Tuh. Ya. Nah, di sini sekolah juga diberitahukan Bapak Ibu untuk memastikan semua siswa itu segera diaktifasi rekeningnya. Ya, Bapak Ibu. Jadi kami tuh transparan, tidak mengada-ngada ya selama mengikuti program Indonesia Pintar ya Bapak Ibu ya. Jadi kita secara transparan saja bahwa saya memberitahukan anak Bapak Ibu menerima PIP. Nah, di sini Bapak Ibu yang punya PKH itu diikutkan misalkan dalam program penanggulangan kemiskinan, misalnya PKH, itu akan membantu sekali nanti nomor PKH yang saya sebutkan tadi. Ya. Nah, Bapak Ibu ya, bagi yang tidak mengikuti PIP nanti bisa dikembalikan ke negara dananya di sini. Jadi kita tambah pengajuan di sini, alasannya apa siswanya. Karena kadang ada siswa yang tidak bisa dihubungi ya. Masih ada saya, tapi dia tidak merespon sama sekali dari sekarang. Ya, nanti akan dikembalikan ke negara Bapak Ibu. Gitu. Ya, jadi Bapak Ibu, semua di PIP itu kita tahu Bapak Ibu nominalnya berapa, tanggal Bapak Ibu melakukan aktivasinya tanggal berapa. Di sini tahu di sini. Ya. Nah, seperti ini Nadia, misalnya contoh ya. Ini belum konfirmasi kalau merah. Nah, bila Bapak Ibu tidak ke sekolah, nanti masih merah seperti itu. Kita tidak akan tanggung jawab Bapak Ibu. Karena itu sudah menjadi tanggung jawab Bapak Ibu untuk konfirmasi ke sekolah. Nanti kayak saya tuliskan tidak bisa dihubungi di sini. Ada menolak, tidak sekolah bisa kembali ke negara. Ini kembali ke negara kan dikembalikan ke negara uangnya. Ya, Bapak Ibu dimohon ya untuk melakukan konfirmasi ke sekolah kembali setelah mendapatkan SKPIP-nya itu. Ya, jadi jangan sampai tidak ada kabar. Ya. Nah, yang sudah cair ini nih, ini bisa. Ya, tuh. Ini sudah cair. Tahun nanti kalau yang sudah cair berapa? Ya, jadi ada kapnya Bapak Ibu ya. Jadi dimohon Bapak Ibu segera melakukan aktivasi. Nah, ya, segera melakukan aktivasi. Baik, saya informasikan kembali Bapak Ibu ya. PIP ini bisa 6 bulan, bisa setahun Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu jangan terlalu terpaku. Saya kembalikan lagi, saya ingatkan lagi, jangan terpaku
seperti KJP. Kalau KJP kan setiap bulan ada penyaluran ya kan, setiap bulan ada penyaluran ya kan. Nah, terus jangan terpaku. Kalau PIP ini tidak seperti itu. Bisa setahun sekali, bisa setahun 2 kali, ya. Jadi kita tidak tahu bagaimana proses penyalurannya, ya. Bisa saja berubah, ya. Ya. Terima kasih kepada Bapak Ibu, ya. Nah, sudah mengikuti sosialisasi ini, ya. Semoga ya, Bapak Ibu bisa memahami apa itu PIP. Jadi PIP itu adalah program bantuan dari kementerian. Ya, saya ingatkan lagi, itu bantuan program dari kementerian yang sudah dijalankan, ya, yang diharapkan membantu Bapak Ibu semuanya. Ya, di SMP MIK ini sudah programnya sudah 2, KJP dan KIP. Tidak apa-apa. Ya, tidak apa-apa, double gitu tidak apa-apa. Ya, itu karena sudah rezekinya ya Bapak Ibu ya, rezekinya dari Allah mungkin ya, sudah mendapatkan 2 program ini. Ya, saya harapkan kerjasama Bapak Ibu ya, saling kerjasama lah, intinya seperti itu ya, kita jadi enak gitu ya. Jadi ada pengawasan ya dari sekolah, nanti dinas pasti akan mengecek Bapak Ibu ya, siswa ini kemana, siswa ini kenapa tidak upload buku tabungannya, siswa ini kenapa tidak bisa dihubungi, pasti akan dipertanyakan nanti. Tuh. Ya. Apalagi programnya juga nih saya kerjasama dengan wali kelasnya Bapak Ibu. Ini anaknya kemana? Gitu. Saya tanyakan semua. Ya, karena ini transparan, ya, tidak mengada-ngada programnya, ya Bapak Ibu ya. Silakan nanti ke bank, silakan diaktifasi, lalu disetorkan ke sekolah, sebagian dananya, lalu konfirmasi, itu tantangan lagi. Lalu fotokopi buku tabungan, ya, lembar identitas yang tadi saya sebutkan, buku tabungan yang tadi kan, lembar transaksi terakhir, kartu pelajar, KIA atau rapot boleh difotokopi. Salah satu saja ya. Ya, jadi pengusulan itu melalui Dapodik Bapak Ibu sudah lama ya. Jadi ini baru mendapat PIP-nya lagi. Nah, total yang sudah kita terima PIP itu 150 siswa bertahap. Nah, ini sudah ketiga ini. Kemarin udah 2, yang ketiga. Periode ketiga di 2021. Jadi Bapak Ibu, saya mohon kerjasamanya kepada Bapak Ibu semuanya. Terima kasih telah mengikuti sosialisasi ini. Ya, sedikit informasi saja mengenai PIP itu apa, ya, supaya Bapak Ibu kenal, paham, oh itu PIP, bagaimana programnya, gitu. Ya, gitu. Sekolah hanya menyampaikan dan mengaktifasi rekening Bapak Ibu dalam rangka ya mencontreng. Nah, mencontreng itu apa? Kelayakannya gitu. Layak atau tidak siswa ini menerima PIP. Ya. Nah, buktinya apa? Biasanya ada DTKS ya. Kan saya tidak mengusulkan dapat, berarti Bapak Ibu sudah ada DTKS mungkin. Ya. Ini program-program dari keluarga itu sangat penting sekali Bapak Ibu. Ya, dari PKH, ya, KIS, ya, itu pasti ada. Untuk diinputkan biasanya di Dapodik sekolah. Ya, Bapak Ibu, saya mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Ya, YouTube. Terima kasih. Jadi besok Kamis silakan Bapak Ibu datang ke sekolah ya, sesuai jam, tanggal ya. Silakan nanti langsung ke Bank Penyalur atau Bank BRI. Tuh, ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.